Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema doa kita pagi ini adalah karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku. Tema ini mengandaikan bahwa di dalam hidup kita itu ada karya yang besar, ada yang tidak besar, ada yang terbesar, dan lain sebagainya. Saya mula-mula membayangkan karya terbesar dalam hidup saya sendiri. Tetapi kemudian saya juga membayangkan karya terbesar dalam hidup saudara-saudara yang lain. Dan yang terakhir, saya membayangkan apa karya terbesar yang dialami oleh Yesus Kristus. Itulah yang kemudian menuntun saya untuk membaca Lukas 2 ayat 6 dan 7. Saya mengundang saudara semua sekarang untuk membuka Lukas 2 ayat 6 dan 7. Kalau di dalam hidup setiap orang ada karya besarnya, saya berpikir bahwa di dalam diri Yesus sebagai manusia juga ada karya yang terbesar. Lukas 2 ayat 6 dan 7 saya baca demikian. Lukas 2, 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah semua orang yang di dalam hidupnya percaya kepada sabda Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berpikir apa karya terbesar yang dialami oleh Yesus Kristus, bisa kita membayangkan bahwa karya yang dialami oleh Yesus Kristus atas penyertaan Bapaknya di surga mungkin adalah penyaliban dia di Golgota. Apa karya terbesar yang dialami oleh Yesus sebagai manusia? Bisa juga ketika dia menyembuhkan orang sakit. Bisa juga ketika dia diberi kuasa oleh Bapaknya untuk menghidupkan orang mati. Atau ketika dia dibaptis di Sungai Yordan dan ada kesaksian Roh Kudus. Pagi hari ini saya mengajak panjenengan semua untuk melihat bahwa ada satu sosok manusia yang menurut pemahaman saya sangat besar artinya bagi Yesus sepanjang dia hidup. Yaitu yang ceritanya kita baca dari Lukas 2 ayat 6 dan 7. Seandainya ketika Yesus lahir di Bethlehem, seandainya orang Majus tidak datang ke sana, gembala-gembala tidak datang ke kandang domba, malaikat tidak bersaksi tentang kebesaran Allah,
Mungkin itu tidak apa-apa bagi Yesus. Karena yang dibutuhkan oleh Yesus secara kasat mata hanya satu orang, yaitu Maria ibunya. Seorang perempuan yang rela menderita untuk hamil tanpa suami, mengandung 9 bulan, dan kemudian merawat dan mendidik Yesus sebagai bayi dan kanak-kanak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat karya Maria, Ibu Yesus, adalah karya terbesar dalam hidup Yesus. Seorang perempuan, seorang ibu yang sangat berarti walaupun tidak banyak ayat Alkitab berbicara tentang dia. Kacamata saya pagi ini mengajak panjenengan semua untuk melihat bahwa ada seorang manusia yang membuat karya besar bagi seorang juru selamat, yaitu Maria, Ibu Yesus sendiri. Marilah kita juga mengingat ibu kita masing-masing. Entah masih sugeng atau sudah mendahului kita, tetapi kenangan tentang seorang ibu yang begitu besar karyanya di dalam hidup setiap manusia itu juga diabadikan dalam sebuah lagu dari grup kami, Harmonic Vocal Group, yaitu Namaku Disebut. Kita ikuti kidung Namaku Disebut. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku berteluh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Seringlah ini ku kenang di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyaris ku sesat.